Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadun mushabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ma'da amma ba'du wa ittaqullah wa ibadullah. Ya wattahirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah. Dalam saat ini kita bertemu lagi dalam tayangan Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam channel Buya Pasaman Timur. Alhamdulillah, dengan segala ridho dan izinnya juga kita dapat menjalankan niat kita ini. Kita bertemu dalam hidayahnya, dalam karomahnya, dalam rangka mencapai hakikat diri dan Islam itu yang sebenarnya. Pada tayangan ini saya akan menghimbau dan berupa himbauan kepada kita semua. Wabil khusus kepada guru-guru yang saya muliakan, kepada para ustadz, dan kepada para ulama yang sangat dimuliakan Allah, aribillah, al-mukarram, al-ustadz wal ustazah. Alhamdulillah, saya sebagai guru mursyid menghimbau kepada kita semua, satu perahu kita dalam hidup, satu tujuan kita dalam hidup, satu akad diri dalam hidup, yaitu mencapai suatu tujuan yang mana perjalanan besar ini kita membutuhkan bimbingan, kita membutuhkan sosok seorang guru yang bukan guru sembarangan, yaitu guru yang akan menuntun umat kepada Allah. Tidak sia-sia Allah jadikan nama agama ini Islam, yang berartikan selamat secara syariat. Apa itu Islam yang artinya selamat? Karena 3 perjalanan besar kita, para guru dan para jemaah, para hadirin. Yauma wulidtu, tujuan Allah diselamatkan kehidupan kita yang ada di kehidupan dunia ini sampai mencapai titik asanah. Yauma wulidtu disampaikan, diselamatkan kehidupan dan kematian kita, syakaratul maut kita, sehingga kita sampai kepada jalan hidup kita yaumil masyar akhiratul dengan baik. Yang ketiga, yauma absawiyah, diselamatkan kita sampai bertemu dengan Allah, innalillahi. Begitu adanya Allah dalam diri, pulangkanlah begitu Ali kembali. Untuk mencapai kerjasama begitu, saya menghimbau, seperti juga Allah menghimbau dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Tapi Allah tulis amanu. Amanu itu artinya apa? Aman. Tapi kalau kita tidak gali potensi kekeliruan bahasa tadi dalam bentuk pertunjukan, supaya kita berpikir, kenapa tidak ayyuhallazina imanu, kalau memang artinya iman, tapi amanu. Nah, amanu itu artinya amanah. Amanah itu aminun. Aminun itu aman. Jadi orang yang percaya kepada amanah Allah,
maka dia akan aman. Aman dunianya, aman keselamatannya, aman dalam perjalanannya menuju Allah, aman dia dari kemiskinan, aman dia dari penderitaan. Tolonglah buka diri kepada kita semua. Jangan halangi hak mereka. Mereka ingin dekat dengan Allah. Jangan dihibur mereka dengan bahasa-bahasa Islamiah yang membuat mereka jauh dari Allah. Dia mencari surga, tidak paham apa kodrat yang masuk surga, apa kodrat yang bisa masuk neraka, apa kodrat yang tidak masuk surga dan neraka. Marilah kita sama-sama membuka hati. Itu segala kodrat Allah dalam diri yang akan dipertanggungjawabkan bukan amal baik dan amal buruk saja. Inna lillahi, alif yang tersurat harus kembali lenyap menjadi alif yang tersirat dalam bahasa ma'rifat. Alif yang tersirat itu meninggalkan batang tubuh dinamakan jasad. Jadi butuh ilmu. Saya menghimbau bagaimana amanu itu Islam selamat. Bagaimana kita ini selamat semuanya. Selamat kehidupan kita. Kenapa? Allah itu bersembunyi dalam hayatnya sendiri. Kehidupan itu namanya hayat. Yang hidup namanya hayun. Itulah Rasulullah. Dan yang menghidupkan namanya qayyum. Itulah Allah. Ini tidak sempurna. Para pemuka, para guru-guru kita yang saya muliakan, mari kita membuka diri. Kita bukalah yang sebenarnya. Mana jalan tauhid kepada Allah itu. Jangan disimpan-simpan. Kasihan umat. Kasihan mereka. Sehingga penderitaan, kemiskinan itu menjadi batang tubuh sekarang. Bukan nasib lagi. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mencapai titik ketuhanan di dalam diri mereka. Kasihan mereka. Apa kita nggak punya perasaan, nggak punya hati? Kalau kita ada ilmunya, jangan bikin persyaratan yang menyusahkan mereka. Mereka umat yang butuh Allah. Cobalah para guru-guru yang saya muliakan. Kalau memang nyata ente tahu, nyata kita tahu, memang Allah sudah buka hak kita. Jangan tutupi jalan hidup mereka. Jalan tali nyawa mereka. Nyawa mereka itu tidak ada, yang ada diri. Yang ada itu diri para jemaah sekalian. Para guru-guru, para hamba yang dimuliakan. Para al-mukarram, para al-ustadz wal-utazah. Jangan dendangkan mereka dalam tidur yang akan bangun dalam neraka. Dengan hikayat. Bermodalkan hikayat. Coba kita bayangkan. Sebuah cerita. Mati itu tidak cerita para jemaah. Mati itu bukan sejarah. Mati itu butuh kodrat. Inna lillahi. Apa iya? Umat kita, umat Islam sudah tahu cara menyelamatkan diri. Allah dia tidak mau tahu. Meskipun wallahi bikulli syai'in alim, hanya dia yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi ingat, tetap aja kita dipanggil ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang amanu. Sementara kita nggak ngerti apa-apa. Amalan banyak. Bongkar alif aja nggak bisa. Bongkar ba menuju batin nggak bisa. Bongkar ta menuju rahasia ma'rifat nggak bisa. Bongkar sa menuju kodrat nggak bisa. Bongkar sin menuju Tuhan nggak bisa. Napasnya masih bareng-bareng sama napas hewan. Di mana hewan mengeluarkan napas, di situ dihirup lagi. Karena napas yang dimaksud itu adalah napas pulang ke malakut. Bukan pulang kepada Allah yang mereka hisap. Itu kenapa kita nggak berpikir segala musibah menjadi pakaian hidup para umat Islam. Lihatlah para jemaah, lagi sholat saja di masjid dibawa sama air, diterjang sama air, tanah lumpur.
Jangan kita bilang itu kuasa Allah. Allah tidak pernah menzolim umatnya. Cuma apa yang kita lakukan, itu yang kita terima. Tapi untuk apa gunanya kita para pemuka agama tak mampu menyelamatkan umat kita. Tak mampu selamatkan jemaah kita. Ya Allah, entah apalah yang akan terjadi. Saya hanya bisa berdoa. Apapun iman saya, ya Allah, saya tidak mau melihat umat Muhammad dalam neraka. Kalau ada rasa sakit itu limpahkan ke saya. Tapi kenapa mereka itu dihibur? Sama judulnya dengan iman agama lain. Tidak jauh dari neraka. Kitab mencari kitab Sa'adiyah. Kitab yang tidak langsung. Padahal Al-Quran itu ada. Jangankan satu kitab diamalkan. Mengamalkan Al-Quran saja satu huruf bisa menyelamatkan kamu ke dunia dan akhirat. Para jemaah, saya mursyid sudah puluhan tahun. Yang saya terima adalah murid yang kecewa. Meskipun saya ketawa di depan mereka, tapi hati saya menangis. Kenapa? Saya kalau lihat manusia ingat Allah. Tidak mudah Allah itu mengikhlaskan dirinya menjadi umat di dalam tubuh sifat dalam diri manusia. Ternyata dibawa oleh nasib manusia. Allah itu bukan bawaan nasib, tapi itulah kenyataan. Rambu-rambu hidup ke akhirat, rambu-rambu lari kepada Allah, itu tidak ada yang hak, yaitu guru yang menunjukkan bahwasannya tajaliullah innalillah tidak nyata dalam kehidupan. Para jemaah, para hadirin yang dirahmati Allah. Mungkin kita berbeda rasa, tapi saya tidak mengakui ada rasa dari gaib Allah. Para jemaah, agama bukan basa-basi. Agama bukan ajang untuk menampilkan diri. Tapi agama ini adalah selamat atau tidak. Selamat atau tidak, para hadirin, para jemaah. Bantulah kita sesama. Jangan berkelompok kita pengagum syariat di sini, pengagum hakikat di sana, pengagum tarekat di sini, pengagum makrifat. Padahal itu satu batang tubuh, satu pintu. Tidak 4 pintu, satu pintu menuju lillahi rabbil alamin, lillahi nas, lillahi ta'ala. Jadi bukan semacam aliran dan amalan. Para hadirin, para jemaah, saya insya Allah semampu saya. Biarlah apa yang ada saya terima dalam hidup saya. Tapi saya tidak bisa menerima orang yang tidak kenal dengan Tuhannya. Hanya satu jengkal antara alam hayat dengan alam kolbi. Kenapa susah digali? Apakah tidak dalam ridho Allah? Atau memang tidak tahu? Kalau tidak memungkinkan mimbar dipegang oleh Adam, kalam dipegang oleh Muhammad, ilmu dipegang oleh Allah, jangan naik ke mimbar. Harapan saya kepada kita semua, marilah kita pakai hati. Pakai hati di dalam melihat sesama. Terlantar hidup mereka karena jauh dari Allah. Bahkan besar agama dari Allah. Janji Allah dituangkan berupa agama. Tapi janji agama yang dipegang bukan janji Allah. Kenapa? 90% atau 80% dari tausiah itu mengandung nikmat surga, bukan nikmatullah, bukan ibadatullah, ibadullah. Inilah yang membuat mereka tidak ada merasakan perbedaan daripada sholat mereka. Kenapa? Tidak mau orang mengajarkan mereka sholat, tapi menghimbau. Ibarat kita di terminal, kita disuruh naik mobil, tapi kita tidak ditunjukkan arah mobil ini jurusan kemana. Inilah yang diharapkan. Dihalalkan oleh umat
apapun lah, naik mobil tanpa merek, naik mobil tanpa merek, tanpa tujuan, akhirnya keselamatan itu tidak ada. Bahkan mi'raj saja, bukannya mi'raj salawatul fil mi'raj dalam sholat, malah itu menjadi suatu cerita ibarat pahlawan. Isra mi'rajnya Rasulullah diadakan, lanjut diadakan terus. Tapi apa yang ada di dalam hati para umat? Seperti mengenang ulang tahun. Kagum aja. Padahal dari rumah ke masjid tanpa Isra batal. Dari sholat kepada Allah tanpa mi'raj batal. Coba tanya jemaahnya, dari rumah dengan Allah enggak? Jangan ajarkan mereka beribadah tanpa Allah. Dari rumah dengan Allah enggak? Sampai di masjid, mana yang kamu, mana yang Allah. Tetapkan isbatul yakin pada diri mereka. Jangan tutup, buka, itu hak mereka, bukan hak kita. Kita hanya tabarakallah menyampaikan amanah Allah lillahi ta'ala. Jangan pungut apapun bayaran. Insya Allah mereka akan terbantu. Allah urus kita. Allah urus kalau kita urus umatnya. Tapi kalau Allah tidak suka dengan apa yang disebutkan atas namanya, Allah akan bercerita dengan kalamnya. Apa itu? Kejadian demi kejadian. Tidak perlu kita membesarkan diri di jalan Allah, saudaraku. Tapi besarkanlah Allah di jalan diri. Kasihan mereka. Karena tidak ada marwah agama di rumah tangganya sampai berantakan. Sampai tidak makan. Sampai harus menggadaikan harga diri. Karena kemana lagi mereka mencari guru? Yang dikupas guru yang tidak ada dalam dirinya. Hanya sebuah kenangan dan hayalan yang belum mereka tahu. Dan janji yang sangat nikmat besar. Kalau Allah tanya satu di dalam surga, selain apa yang dia janjikan. Apa itu? Yang kamu tidak tahu. Kalau Allah tanyakan yang kamu tidak tahu, kamu akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Siapa yang tidak tahu? Apa yang tidak tahu? Tuhanmu. Apa itu tidak masalah besar? Menggugurkan seluruh ilmu pengetahuan. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin. Mari kita sama-sama dalam satu perahu menuju tauhid ilahiyah. Jangan hitung waktu. Jangan lihat keadaan. Jangan lihat tempat. Tidak ada orang yang teraniaya di jalan Allah. Tapi yang wajib sebelum agama ini ada adalah Tuhan yang seyakin-yakinnya. Awalul wajibin alal insani huwa mififatul illahi biizdghani. Yang wajib bagi pertama manusia itu setelah diwujudkan oleh Allah, mengenal yang memawujudkan dia tadi. Itulah ilah Allah. Ilah sebelum bernama Allah. Itu yang fardu. Fardu kedua apa? Awaludin ma'rifatullah. Sebelum dia berdiri di sajadah, dia harus kenal Allah. Yang ketiga adalah inna lillahi. Dia harus tahu siapa yang datang, siapa yang pergi. 3 fardu ini. 3 fardu. Wahai para guru yang dimuliakan, yang dihamkan oleh Allah. Mereka wajib tahu. Setelah akil balik, kalau perlu dia tahu. Tidak perlu tunggu jenggotnya panjang. Tidak perlu tunggu dia pakai peci. Rohani tidak ada penampilannya. Memang wazahiru al-batin. Zahir ini memperlihatkan yang batin. Tetapi bukan keriaan beragama. Tapi sebagai maujudullah. Bisa bicara karena ada di dalam. Bisa berbuat karena kodratnya ada. Bisa tahu karena sudah diberikan wahyu. Jangan membonceng ilmu di dalam Islam. Ente akan teraniaya. Ente lihat
Tampilan para pemuka sekarang sama dengan tampilan-tampilan para artis dan para sebentar terkenal, sebentar hancur. Apakah itu utusan Allah? Kenapa? Karena mimbarnya tidak dikuasai Adam. Karena kalamnya tidak dikuasai oleh Muhammad. Tidak berderajat Muhammad. Dan karena ilmunya tidak datang dari Allah. Maka tabaraka'ala. Dia menyampaikan amanah Allah. Tujuannya supaya aman, amanah, imun. Percaya. Itulah Al-Quran. Bahkan Allah katakan Al-Quran milik orang yang berpikir. Sampai sekarang, apakah boleh kita katakan yang tidak tahu Al-Quran itu nggak ada pikirannya? Berdosa kita ngomong begitu. Allah tidak bikin hukum, peraturan undang-undang Al-Quran. Coba Allah bilang, siapa yang bisa baca Al-Quran masuk surga. Hukum baca Al-Quran wajib. Pada kafir semua. Karena Allah menitipkan suatu kode maujud lau mahfuz. Kalau ketemu alif ini maknanya. Kalau ketemu ba kamu lihat ini maknanya. Itu adalah bahasa batin, bahasa makna di antara umat dengan Allah. Dari siapa dilindungi itu? Dari akal dan pikiran dan nafsu orang yang tidak bertanggung jawab dalam menjalankannya. Perjemaah yang dirahmati Allah. Marilah kita sama-sama mengulurkan zakat besar kepada umat, yaitu ilmu. Satu ilmu kita zakatkan. Dijual semua isi alam ini. Tidak terbayar. Satu ilmu. Tapi 1000 ceramah tidak ada mengandung satu ilmu. Beribu-ribu isi alam ini tidak akan menghargaimu. Para jemaah, besarkanlah Allah melebihi dirimu. Selamatkan umat. Tidak bisa saya bicara panjang-panjang dalam tausiah. Hanya menghimbau kepada kita sesama. Siapapunlah yang tahu dan bisa menyatakan di dirinya. Dan telah keluar masuk dia. Setelah tauhid, tafrid, tajrid. Dia alami, dia masuk dan dia rasakan. Itu yang diakui oleh Allah. Bukan orang yang berpengalaman tanpa kekuatan. Barakallahu ya karim. Bantulah mereka ya al-mukarram. Ya al-ustadz. Ya al-ustazah, ya para kiai, dan para hamba Allah yang dimuliakan. Kasihan mereka. Wazohiru al-batin. Kita lihat zohir mereka, hidup mereka. Begitulah batin mereka. Itulah yang dialami oleh batinnya. Berantakan hidupnya, berarti berantakan batinnya. Wazohiru hubungan batinnya dengan Allah belum, karena tolak ukur dunia itu adalah rohani. Kalau rohani belum memiliki wujud, belum berderajat rohaninya, maka alam ini al-maidah, dia tidak menghidangkan yang mesti untuk dia, untuk umat. Balah sebaliknya, alam disiapkan untuk menghukum mereka. Kenapa? Kalau 100 nilai hodam atau aras alam ini, kalau kita 90, kalau kita 80, 50, 30, kita tidak mampu berkonsultasi dengan alam ini. Maka alam bukan jadi amanah, tapi jadi musibah bagi kita. Apalagi orang yang tidak paham, hamba Allah yang belum mengerti. Bukalah hatimu, datangi mereka. Wahyu itu kita ini, para ustadz dan para ulama, para semua sahabat dan kerabat, bukan didatangi kita bangga. Ah, masa si guru datang murid itu kafir itu. Allah punya ilmu, yang punya ilmu tidak pernah dia meminta orang datang belajar. Diutus Jibril untuk mengantarkan. Kenapa? Ilmu wahyu diantarkan, tidak dijemput oleh muridnya. Ingat, jangan salah mengerti. Fa'alam annahu fil ilmi. Ya, fa'alam annahu min laduna ilma. Ilmu itu datang dari Allah. Maka Jibril lah mengantarkan wahyu itu kepada Muhammad. Muhammad mentajabarkan kepada umatnya. Itulah Al-Quran. Jadi jangan kita memuliakan diri melebihi yang punya ilmu. Insya Allah, mudah-mudahan tausiah pendek saya ini
sampai ke ujung seluruh pelosok umat Allah, mau dimanapun berada. Saya tidak mencari nikmat dunia di dalam bertausiah ini. Kapanpun, dimanapun kalian berada, wahai hamba Allah yang belum berilmu, selagi saya masih dikasih kesempatan berbuat baik, carilah, hubungilah saya. Ikhlas dunia akhirat. Demi Allah, jangan kalian menikmati sesuatu kehidupan yang menghukummu, yang membelenggumu di dunia ini. Ingat, sudah ada Rasulullah mengatakan, ad-dunya hatal farul al-mu'minun. Dunia ini adalah penjaranya orang mukmin. Wal azadin nikmatuhu wal jannatun al-kafirun. Tapi adalah surganya orang kafir. Nah, surganya orang kafir. Artinya, meskipun kita di dalam sebuah neraka, tapi kita masih bisa mengaji. Kalau kita sudah mengaji dalam situasi marwah kenerakaan, bagaimana nanti di surga? Tapi kalau kita tertekan di dalam keduniaan ini, bagaimana nanti di surga? Jadi bebaskan dirimu dari segala tekanan. Hidayatul fikri wa hidayatul iradah para jemaah. Bebaskan berpikirmu dari tekanan pikiranmu, dan bebaskan dari tekanan dirimu, agar kamu bisa beribadah kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan himbauan saya ini sama-sama kita dengar. Tidak ada yang hebat di dunia ini. Tidak ada yang hebat di jalan Allah, melainkan kita takwa kepada jalannya. Janganlah kita menggembar-gembur suatu pengetahuan dengan mulut kalau belum nyata pada diri kita. Barakallahu ya karim. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.